Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Syawwalan rahmatan mubarakan, syafa'atan wa karamatan 'aidan wa sa'idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wassalihin, inna fatahna laka fathan mubina wasi'al karami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajamin ya rabbi bil mustafa ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu wa la na'ami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwalil muqdahami ya rabbi bil mustafa ligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi bid-darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Jamaah Ta'lim Masjid Baitul Izzah rahimakumullah, ja'alanallah wa iyyakum
minal aidin al-faizin kulla amin wa antum bi khair taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita al-aidin ay al-audu ilal fitrah, kembali bersih suci, kayaumi waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan seorang ibu, yang Allah takdirkan fitrah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faizin, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesuksesan setelah kita melaksanakan satu ibadah yang panjang selama 1 bulan lamanya dengan berbagai macam pendidikan dan kurikulum untuk mengupgrade iman kita. Ramadan menjadi madrasah kehidupan buat kita yang pelajarannya luar biasa. Pelajaran Ramadan mengajarkan kepada kita untuk naik tingkat kita menjadi hamba yang muttaqin. Karena itu pelajaran kurikulum Ramadan yang Allah siapkan sebagai madrasah kehidupan untuk meningkatkan iman kita, diajarkan kita tentang as-sidq, kejujuran. Diajarkan kita tentang materi kedisiplinan. Diajarkan kita dengan materi kepedulian, materi berbagi, materi empati, materi pengendalian diri. Nah, materi-materi dan kurikulum Ramadan yang Allah siapkan ayyam ma'dudat selama 1 bulan lamanya adalah cara Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, untuk kalian semuanya, kata Allah, agar menjadi hamba-hamba yang takut kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi hamba Allah yang bertakwa, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjalankan dan lulus dalam kurikulum Ramadan. Mudah-mudahan 1 bulan yang Allah berikan pada kita, kalaupun mata kuliah semuanya enggak lulus, paling tidak ada beberapa mata kuliah yang nilainya bagus. Ya. Kalau mata kuliahnya bagus, insyaallah mudah-mudahan pasca Ramadan ini, Syawal ini al-faizin, jadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan fauzan azima. Amin ya rabbal alamin. Al-fakir juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, maaf lahir batin, hakul adami, ya, man indahu madlama li akhihi min malin aw irdin falyastahillah qabla an la takuna dinar wal dirham ay qabla al-maut. Barang siapa berbuat kezaliman kepada saudaranya min malin, apakah karena kita mengambil hartanya, aw irdin, atau kita melukai hati dan perasaannya, mencemarkan nama baiknya, tersinggung hatinya, rusak hatinya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyastahillah, maka hendaklah kita minta dihalalkan. Maka itunya kenapa kalau habis lebaran kita sering menyebutnya setiap pertemuan dikatakan halal, halal bihalal, halal bihalal. Kita halal bihalal, halal menghalalkan, saling menghalalkan. Halal ini adalah masdar, jeren, kata kerja yang dibendakan. Fi'il madinya halla, halla yahillu hilla hallan wa halalan, halla yahullu hulla hallan wa halalan. Kalau fi'il mudhari'nya halla yahullu, maknanya melepaskan ikatan, mengurai benang kusut, masdarnya tetap halal, mengurai benang kusut, melepaskan ikatan. Kalau ada benang yang kusut, maka pasti tidak terurai dia. Kalau ada satu benang yang terikat saja, maka masukin jarum pasti macet. Maka kita urai benang yang kusut yang ada di hati kita. Kita urai hati kita. Barangkali ada dendam, barangkali ada kesel. Kalau kata orang mau ada gedek, ada enek, empet. Istilah orang kita kan, gedek, enek, empet itu udah susahnya ada obatnya itu dah. Kalau ada perasaan yang demikian, maka halal, hulla yahullu hulla halan wa halalan, kita lepas ikatan tersebut agar terurai dan benang kita ini lurus kembali.
Halla yahillu halan wa halalan, maknanya adalah menghalalkan, boleh, membolehkan. Ada makanan dijamin halal, berarti makanan itu boleh dimakan. Maka begitu kita berjabat tangan, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin al faizin. Saat itu kita sedang minta dibolehkan apa yang telah kita lakukan dan saling membolehkan melepaskan semuanya. Kata pom bensin, kosong-kosong Pak nih, dari nol lagi, ya. Makanya apa yang terjadi? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah kosong-kosong, nol lagi, yang puyeng siapa kira-kira? Waduh, udah diampunin nih, kosong-kosong nih. Yang puyeng setan. Makanya inna iblis alaihi la'na yasihu fi kulli yaumi 'idin. Sesungguhnya iblis alaihi la'nah, dia teriak fi kulli yaumi 'idin, setiap hari raya Id. Al-'id al-'audu ila al-fitrah. Teriakannya kencang. Fayajtami'u ahluhu 'indah fayaqulu ya sayyidana man aghdabaka inna nukassir. Komandan iblis teriak kencang teriakannya, sehingga pasukannya kumpul. Ada apa nih komandan marah-marah ini? Teriak-teriak, enggak pugu-pugu. Inna nukassiru, ya sayyidana, wahai komandan, pemimpin kami. Man aghdabaka, siapa yang telah membuat engkau marah dan murka? Sampai teriak, inna nukassiru, kami akan hancurkan. Coba lihat, bayangin, iblis aja setia sama pemimpinnya. Dia bela mati-matian tuh. Bos, siapa yang bikin ente marah bos? Bahasa kita begitu, aneh hancurin bos, aneh sikat bos, yang bikin ente marah. Inna nukassiru, la syai'a, enggak ada yang bikin aneh marah, kagak ada. Walakin Allah Ta'ala qad ghafara li hadhil ummah fi hadzal yaum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala qad ghafara li hadhil ummah, telah memberikan ampunan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat ini pada hari ini. Allah telah memberikan ampunan kepada umat Nabi Muhammad pada hari ini, yaumul idin, pada hari ini. Terus apa yang mesti kami lakukan? Fa'alaikum an tashghuluhum bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamr. Maka hari ini aku perintahkan kembali kalian, aku kasih instruksi, jalankan, antashghuluhum bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamr, untuk menyibukkan kembali anak Adam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisyahawat, bil ladzat wasyahawat wasyurbil khamr, dengan segala kenikmatan dunia, dengan segala hal yang memperturutkan hawa nafsu, dan dengan minum-minuman keras. Ya, makanya kadang-kadang kita suka lupa. Bis maaf-maafan, besok kita omongin lagi tuh orang. Maafin ya. Besok emang tuh orang bokis tuh. Kenapa hati kita digoyang lagi? Fa'alikum an tashghulu min ladzat wasyahawat wasyurbil khamr. Oleh karena itu, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, kita saling mengingatkan untuk kebaikan, kita saling mengingatkan agar apa yang sudah dilakukan di bulan Ramadan yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan pada kita semuanya. Jangan tanya Allah terima enggak puasa kita. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah dalam hadis qutsinya, wa ana ajzi bih, saya akan balas puasanya. Allah punya hak prerogatif untuk membalas puasa kita. Bagi kita syariatnya, kita jalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, seperti yang kita jalankan sebulan Ramadan lamanya. Dan kita baru ketemu lagi 11 bulan yang akan datang. Beliau Ramadan sedang mengembara dulu, ya, ketemu lagi 1 bulan yang akan datang, 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi
Ini memang betul Isa nggak libur-libur ini ya, ngajinya ya. Saya tanya begitu Ramadan terakhir, kata Pak Kas, jangan lupa besok nih minggu keempat. Dia bilang, masih ngaji juga ini. Ngaji. Saya kira Ramadan lagi break dulu, dia bilang gitu. Saya udah terjal kalau Ramadan, dia bilang izin dulu dah, saya bilang gitu. Nah ini kemarin diingetin lagi, jangan lupa besok hari ini Ahad nih, Ahad keempat kan. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang muhibbin ya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Dan Nabi, kun aliman, ialah engkau orang alim, orang yang mengajarkan, au muta'alliman, atau kalau nggak bisa muta'allim, orang yang belajar. Kalau nggak sempat juga au mustami'an, orang yang senang mendengarkan ilmu. Wah nggak bisa, waktunya susah. Au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu. Wala takun khamisan fatahlik, jangan jadi orang yang kelima. Alim enggak, muta'alliman juga enggak, mustamian ngedengerin juga kagak. Gedek bawaannya ada orang ngaji. Au muhibban, denger juga, cinta juga enggak. Kata Nabi, fatahlik, kalau engkau jadi orang kelima, fatahlik, engkau menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan fillah yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi pada kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Kitab yang enggak terasa nih udah bab yang ke-17 fi dzikril jannah wan nar. Mudah-mudahan 1 sampai 16 pada ingat deh. Paling enggak membekas di hati kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah kita masih diberikan keberkahan panjang umur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi asyara fi dzikri jawabi su'ali munkarin wa nakirin. Utawi iki iku bab kang kaping 17 ing dalam nuturaken jawabane pertanyaane malaikat munkar dan nakir. Fil khabari iku ono ing dalam siji khabar, idza wada'at udi'at tatkala den selahaken opo al mayitu mayit fil qabri ing dalam kubur, atahu nekani ing mayit sopo malakani malaikat loro, aswadani kang podo ireng karone, azrafan kang melotot li ainaini kadue mata lorone, sautuhuma kang utawi suarane malakani iku karak kaya petir, wa absaruhuma lan utawi mata lorone malakani iku kalbarkil khatib kaya dene kilat kang nyamber, yakhriqanil ardi kang ngebelah karena al-ardu ing bumi. Masya Allah. Jadi ketika jenazah ini mayit ditaruh di dalam kubur, ya udah ditaruh di kuburan, kemudian ditutup dengan tanah, satu persatu keluarga sahabat meninggalkan kita, CS juga ninggalin kita, CS Pak, soulmate, bestie, bestie, yang kalau nongkrong pasti ngikut, mau pergi kemana aja ditelepon, sis ikut yuk, mana biasa, bro, nongkrong mana, bos, ngapain biasa, kalau bestie mah biasa aja deh, paham. Itu begitu kita dikubur nggak mau nongkrong sama kita juga. Aduh kasihan buat bestie ini sendiri dikubur, enggak. Semuanya ahluhu wa maluhu wa auladuhu, ya, wa amaluhu, keluarganya, hartanya, sahabat-sahabatnya, istrinya, suaminya, semuanya meninggalkan kita semuanya satu persatu, sampai orang yang terakhir ninggalin kita juga. Saya mau terakhir aja deh, enggak apa-apa pada pulang, sambil kita naburin kembang ya.
Ambil kita nangis. Yang pas ngedoain, jangan ditangisin. Kan ditangisin juga nggak bakal kembali. Nangis dan bersedih hal yang wajar dan sifat manusia. Tapi tidak boleh kemudian itu larut dalam tangisan yang menyebabkan bersedihnya kita di alam kubur. Udah terakhir dari pagi sampai sore. Begitu gelap mah takut juga deh. Oh malam nih. Kira-kira pulang nggak Pak? Pulang juga. Kita nih. Ya mungkin kita juga berumah tangga sama istri kita bertahun-tahun. Ya. Lagi gelap, lagi terang kita bersama di rumah. Begitu kita tungguin di kubur sampai gelap, sampai sore tungguin, ya Allah istri kita kasihan, suami kita kasihan. Begitu matahari tenggelam, udah mulai rada gelap nih, mana makam gak ada lampunya lagi, kubur. Terusin kagak nih, pulang juga Pak. Ya, pulang deh. Pulang juga kita tinggalin juga. Ahluhu wa maluhu fayarji'u thnani. Pulang yang kedua. Fayabqa wahid. Maka yang tinggal cuma satu. Apa itu? Amaluh. Amalnya yang tinggal bersama kita, amal kita. Semuanya fata morgana. Fata morgana. Sampai di rumah keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita sampai di rumah, ya bersedih. Sudah mulai menghitung berapa banyak harta yang ditinggalkan. Coba cek tanah yang bosan mana surat-surat itu. Udah mulai, kenapa? Sudah berpindah kepemilikan harta kita menjadi milik ahli waris. Udah mulai dicak-cak gitu. Mah, yang nama buat saya aja ya. Nah, saya mana mah? Udah mulai ribut. Kita sedang berada di kubur, sedang sibuk dengan amal perbuatan kita. Fayabqa wahid, yang tinggal cuma satu, yang paling setia. Nih salat jamaah kita yang tinggal sama kita. Salat jamaah kita yang tinggal bersama kita. Sedekah kita yang tinggal bersama kita. Puasa kita yang setia nemenin kita. Kebaikan-kebaikan kita yang setia sampai hari kiamat, yang menjadi pendamping kita. Semuanya selesai. Kenapa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semuanya sirna, semuanya hancur, semuanya binasa, semuanya kita tinggalin. Enggak ada yang tersisa, semuanya. Kullu halik, semuanya hancur lebur semua. Fata morgana. Investasi kita sudah selesai, udah nggak bisa kita ambil lagi tuh, mau dividennya mau untung semana kek, selesai. Tanah yang kita beli udah nggak punya. Kuburan kita cuma 1 kali 2 meter tempat terakhir kita, meskipun tanah kita hektaran. Masya Allah, nggak ada AC. AC-nya adalah amal kita. Masya Allah. Karena itu, tubu ilallah taubatan nasuha. Kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat meninggal dunia nggak sakit lagi. Ini di kampung saya nih, di sawah dalam, lagi panen malaikat Israel Pak. Habis lebaran nih panen. Begitu akhir-akhir Ramadan, Masya Allah, tiap hari ada aja. Rumahnya deket-deketan lagi. Ya, deket-deketan. Lagi panen. Ada yang pulang kerja sehat-sehat, mungkin gak enak badan ya, dikerokin. Tuh, banyak kasus tuh Pak tuh, mesti kerokin tiduran, benar-benar tidur. Ya, tiduran. Makanya kata orang tua nih, kalau dikerokin jangan tiduran. Emang dikerokin mah tengkurap enak Pak. Kalau dikerokin jangan tengkurap,
jangan tiduran, jangan langsung tidur. Duduk dulu, minum air hangat. Jangan langsung, saya juga gak tahu tuh secara ilmu kesehatan ya, jangan tiduran katanya. Ya. Orang-orang dulu kan pegangan kata orang tua mah nggak pakai nanya emang kenapa enggak. Udah jangan diikutin. Ya, kerokin. Tidur bener Pak. Gak bangun lagi. Masya Allah. Jadi berapa banyak orang yang sehat meninggal nggak sakit lagi. Jadi kita jangan ngerasa kita masih muda, jangan ngerasa kita masih gagah, jangan ngerasa ini kayaknya masih panjang umur kita ini. Kita ngerasa aduh kalau besok kita udah kelar urusannya, 1 menit ke depan nggak tahu umur kita, 1 menit ke depan. Ya, kan ada juga Ramadan kemarin viral, ya, mau khotib Idul Fitri, habis ngimamin mau khotib Idul Fitri, nih meninggal nggak bisa bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu tawasau bil haq wa tawasau bisabr, kita mengingatkan zikrul maut, karena begitu kematian datang menyebut kita, maka kita akan panjang perjalanan kita hatta yaumil qiyamah, sampai hari kiamat Pak. Nggak bakal ketemu keluarga kita sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Fatazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Maka cari bekal, siapin bekal, dan sebaik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu semuanya udah ninggalin kita, jenazah kita, mayat kita nih udah diletakkan di dalam kubur. Kan seperti yang pernah saya sampaikan, kalau kita udah mati nggak disebut lagi nama kita Pak. Kita nih udah meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, di masjid diumumin nih, telah meninggal dunia Muhammad bin Ahmad pada hari ini Ahad 30 April jam 6.30. Jam 6.30 meninggal, jam 6.35 kita takziah ke rumahnya, nggak sebut namanya Ahmad mana, Muhammad mana, nggak ada. Jenazahnya di mana? Betul nggak? Lupa sama nama kita. Nama kita udah dilupain. Mayitnya bawa ke sini nih. Jenazahnya di mana? Mayitnya bawa ke sini. Enggak disebut namanya. Itu son haji mana? Mana dia deh? Orang enggak. Jenazahnya antar di mana? Udah mulai dilupain nama kita tuh. Masya Allah. Makanya yang membuat nama kita hidup al-ilmu. Ilmu dan amal ini yang membuat nama kita tetap hidup meskipun kita sudah meninggal di alam kubur. Makanya kenapa dikatakan ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu yang akan terus mengalirkan pahala. Enggak perlu banyak, sedikit tapi manfaat, maka itu yang terus mengalirkan pahala. Datang 2 malaikat aswadan yang hitam, azrafan lil aini, kedua matanya melotot, suaranya seperti petir, dan kedua matanya, pandangannya seperti kilat yang menyambar. Masya Allah, nggak bisa ngebayangin dah, ya. Kan dalam kitab bab awal dijelaskan bagaimana besarnya malaikat. Malaikat Israel aja pencabut nyawa itu besarnya, Masya Allah, tabarakallah. Lautan ditaruh di atas kepalanya, semua laut di atas kepalanya, nggak tumpah, setetes pun tidak tumpah. Besar malaikat itu, yang membelah bumi. Masya Allah. Datang keduanya. Yang pertama datang min kibali ra'sihi, saking arah-arah dasi si mayit. Datang dari arah kepalanya Pak, dari kepala kita nih.
fataqulus salat la ta'tiyahu min qibali, datang dari arah kepala kita maka ditahan sama salat kita. Alhamdulillah, jangan kau datang dari arah kepala sih. Kenapa? Karena kepala ini dipergunakan untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan pertemuan hari ini. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jangan kau datang dari arah kepala ini. Sallaha fil lail wan nahar hadran min hadhil mawdi'. Kepala ini dipakai untuk sujud pada Allah lailan wa naharan, sepanjang malam dan siangnya, karena takut min hadzal maudi', dengan tempat ini, di kubur ini dia salat sepanjang waktunya karena ketakut akan pertemuan pada hari ini. Dia takut. Kenapa? Hadza zulmah, baitun zulmatun, tempat yang gelap, baitun nadama, tempat yang penuh dengan penyesalan. Salat gak berhenti-berhenti, tidak pernah meninggalkan sujud dia karena takut pada jangan dari sini. Yang nahan siapa? Salat kita. Gak bisa dari arah kepala kita. Tsumma ya'tiyanihi min kibali rijlaihi, mangka kari-kari teka malaikat loro ing mayit min kibali rijlaihi, saking arah-arah sikil lorone si mayit. Fayaqulani la ta'tiyahu min qibalihi, datang akhir dari kedua kakinya itu malaikat, dari kedua kaki kita datang, ditahan, jangan datang dari arah kedua kaki ini. Kenapa? Faqad kana yamshi bina ilal jamaah hadran min hadzal mawdi', karena kedua kaki ini berjalan, dipakai untuk berjalan ilal jamaah, untuk melaksanakan salat berjamaah. Alhamdulillah. Emang berat Pak? Berat. Kata siapa jamaah enteng? Jalan ke masjid berjamaah berat. Kalau nggak kita paksain berat. Kalau dipaksain ketagihan, nggak jamaah nggak enak. Jangan kau datang dari arah kaki ini, karena kaki ini dipakai untuk berjamaah hadran min hadzal maudi', karena takut dengan tempat ini. Jangan dari kaki. Masya Allah, ditahan sama kaki yang kita pakai melangkah menuju masjid. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Begitu ada yang protes, ya Rasulullah, enak bener tuh yang dekat ke masjid tuh, yang rumahnya dekat sama masjid, enak. Kalau mau ngejamaah cepet langsung aja. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, Allah memberikan jawaban yang paling jauh, dicatat setiap langkahnya adalah kebaikan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nih jamaah kita, ya, kaki kita yang kita pakai berjalan berjamaah nanti yang akan menghadang daripada datangnya malaikat yang bertanya di alam kubur pada kita, insya Allah. Jangan tanya, masa sih? Jangan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Fayatiyanihi an yaminihi fataqulu sadaqah la ta'tiyahu min kibali. Datang kalau gitu dari sebelah kanannya, dari tangan kanan, yang tangan kanan ini
ditahan lagi sama sedekah kita. Jangan kau datang dari arah tangan sebelah kanan, karena tangan itu dipakai untuk sedekah dari harta yang ia kumpulkan. Allahu Akbar. Jadi kita nggak berasa ternyata kebaikan yang kita lakukan bakal ngebela kita semuanya. Kebaikan sedikit bakal ngebela kita, sedekah kita sedikit bakal ngebela kita. Kenapa? Karena harta yang kita keluarkan nanti bukan di dunia kita yang jaga, di akhirat ntar harta yang jagain kita. Jadi kalau ada orang sedekah dikit, sedekah banyak, maka sebesar itu nanti penjagaannya. Yang sedekahnya dikit, pengawalnya 3. Yang sedekahnya banyak, bodyguardnya banyak. Iya. Kadang-kadang kan bodyguard ini loyalnya sama harta. Kalau dikasih empannya banyak, ya banyak tuh pasukannya. Sedekah juga akan menjaga sebesar sedekah kita, sebesar itu pula yang ngejagain kita daripada harta kita kepada kita ntar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebenarnya Pak, sebenarnya kalau ada orang mengumumkan, menginformasikan tentang kebaikan dan mengajak kita berbagi dengan harta kita, sebenarnya cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan harta kita benteng untuk kita. Hasinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Ya. Bersyukur kalau ada orang yang kita dapat dengan harta kita mau menerima sedekah kita. Beruntung kalau ada orang mau menerima harta kita, beruntung kita. Kenapa? Karena itu cara yang Allah berikan untuk kita agar harta ini tidak habis untuk urusan dunia kita. Ya dia lagi aja yang datang. Cuman ujian harta begitu mau sedekah. Assalamualaikum. Ya dia lagi yang datang. Ngujuk-ujuk dah. Nggak salah lagi. Nah, bangsa minta amal lagi aja nih. Tuh setannya begitu. Begitu. Ini Pak, ya masjid kita sedang itu bener kan, dalam benar asal dia mau ada urusannya amal dah. Padahal sesungguhnya yang menggerakkan orang itu datang ke rumah kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Diketok hati kita. Ingetin Allah yang menggerakkan, padahal di suatu komplek ini banyak. Ngapa datang dia lagi? Kenapa? Karena Allah menghendaki agar harta kita menjadi bagian yang akan jadi penyelamat untuk kita. Alhamdulillah. Cuman begitu, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Supaya apa? La tubtigu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutkan dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Lupain aja. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita menyerahin kemana malu rasanya gitu kan. Datang alhamdulillah, ini Allah yang ngirim ini. Begitu. Ini Allah yang ngirim. Alhamdulillah, melalui tangannya, maka mudah-mudahan harta ini menjaga kita ntar di hari kiamat. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'ad dadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah naha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddad. Ini nyelamatin kita Pak, Masya Allah. Kenapa? Jangan dari tangan kanannya, jangan, karena tangan ini pakai buat sedekah. Tuh, dari tangan kanan ditahan, nggak boleh, jangan. Atahu min kibal, dari tangan kirinya ditahan lagi, jangan. Dulu di puasa
puasa yang nahan kita. Kana wa ya'tishu, kana wa ya'tishu, dan dia kehausan dan juga menahan rasa laparnya. Hadran min hadzal maudi, karena takut akan tempat ini. Jangan. Fayastayqadha kama yastayqadhan naim fayaqulu madza turid, madza turidani minni. Begitu semua dilarang, kita istayqadha, bangun, seperti bangun dari tidur. Ada apa ini? Apa yang kau inginkan dariku? Kita nanya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika itu kita bangun, min marqadina, bangun dari tidur kita. Ada apa ini? Ada apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah tempat di mana Allah telah memberikan, menjanjikan akan pertemuan saat ini yang sudah diingatkan ketika engkau masa hidup di dunia. Masya Allah. Baru kita dikatakan al-qabru baitun nadamah. Kubur ini adalah rumah penyesalan. Fayaqulani la nuridu minka, kami tidak mengharapkan apa-apa darimu kecuali kami hanya ingin engkau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma diminta itu aja, engkau mentauhidkan Allah. Fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah, maka orang yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia terbiasa dengan ucapan tersebut ketika salat. Setiap salat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan kalimat tersebut, asyhadu an la ilaha illallah. Fayaqulani madza taqulu fi haqqi Muhammadin alaihi salam. Engkau sudah mengucapkan kalimat tauhid, apa yang akan kami ucapkan di hadapan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulani 'ishta mu'minan wa mutta mu'minan. Alhamdulillah. Saat kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, dua malaikat itu berkata, 'ishta mu'minan wa mutta mu'minan. Engkau hidup dalam keadaan beriman kepada Allah, dan engkau mati pun dalam keadaan beriman kepada Allah. Maka sering setiap Jumat kita ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal dunia kecuali membawa iman. Ay hafidhu 'alal Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu 'alal iman. Jaga Islam yang Allah berikan kepada kalian sebagai hidayah yang mahal harganya, dan jangan sampai kita meninggal dunia kecuali menghadap Allah dengan membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Thumma hikmatu fi su'alil malakani innal malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran tentang pertanyaan malaikat, di mana ketika itu tu'anad fi bani Adam, malaikat ini menentang, melakukan diskusi, protes dengan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, haitsu qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah
maka Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan ciptakan seorang khalifah di muka bumi ini. Maka para malaikat berdialog dengan Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dimyar. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan bertumpah darah dan akan melakukan perpecahan? May yufsidu fiha wa yasfiku dima, merusak alam dan melakukan pertumpahan darah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang engkau ketahui. Mereka akan menjadi hamba-hambaku yang beriman. Maka malaikat mengatakan, ishta mu'minan wa mutta mu'minan. Engkau hidup dalam keadaan beriman kepada Allah dan engkau meninggal dunia mati pun dalam keadaan beriman. Alhamdulillah. Fab'athallahu ta'ala malakaini ila qabril mu'minin liyas'alanil mayyiti man rabbuka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikat ke kuburnya orang-orang mukmin untuk bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Tanya kalau ya Ahlussunnah wal Jamaah umumnya ditalkinkan, ya Abdallah, idza ja'aka al-malakanil muwakkalani fala yufzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala. Fa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka faqul lahumā bilisanin fasih wa i'tiqādin sahih. Wahai hamba Allah, kalau datang dua malaikat kepada engkau, jangan engkau gentar dan jangan engkau takut, karena keduanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keduanya bertanya kepada engkau, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa imammu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, faqul lahumā bilisanin fasih wa i'tiqādin sahih. Katakan keduanya dengan lisan yang fasih dan i'tiqad yang sahih, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, wa Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad adalah nabiku, wal Islamu dini, Islam adalah agamaku, wal Qur'anu imami, Al-Quran adalah imamku, wal Ka'batu qiblati, Ka'bah adalah kiblatku, wal mu'minun wal mu'minat ikhwani, orang-orang mukmin dan mukminat adalah saudara-saudaraku. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan kepada kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Biar anggota tubuh kita nanti yang bicara menjawab atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sepanjang waktu hidup kita untuk melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai malaikat, kata Allah, thumma yaqulu rabb ya malaikati qad akhadtu ruhahu wa taraktu ma lahu li ghairihi. Wahai malaikatku, aku telah cabut rohnya, aku telah tinggalkan hartanya untuk orang lain, juga istrinya, juga pelayan-pelayannya yang dia cintai untuk orang lain. Kemudian engkau telah bertanya di dalam perut bumi ini, falam yarda illa anni, kemudian tidak ada yang dia ridha kecuali dia yang ridha kepadaku. Tidak ada yang dia ridhain kecuali dia ridha kepadaku dan aku ridha kepadanya. Makanya ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lam yujib an wahidin illa anni faqala Allah Ta'ala
Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini. Tidak ada yang dijawab kecuali dia menjawab kecintaan kepada Allah adalah Tuhanku, Nabi Muhammad lah nabiku, Islam adalah agamaku, dan aku ridho kepadanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasya rabbah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang aku sampaikan kepada engkau wahai malaikat ketika di awal pencipta Nabi Adam kamu melakukan protes, dan aku menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Habis dah bab 17. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman dan hidayah, memberikan kepada kita nikmat untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah doanya, Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqan minallahi rabbil alamin, Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqan min ruhi Jibril matin, Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya wal mursalin, Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal khulafa'ir rasyidin, Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal syuhada wal mujahidin, Allahumma tariqal mustaqim, tariqal ulama wal amilin, Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal asfiya wal dzakirin. Semuanya minta berikan petunjuk jalan yang lurus, jalan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya para khulafaur rasyidin, jalannya para ulama, jalannya orang-orang yang kau berikan kebahagiaan, jalan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, dan mudah-mudahan Allah berikan pada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfata ya jiratal alamin, ya ugainal judi wal karami, ya Rasulullah mun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfada ya jiratal alamin, ya ubainal judi wal karami, rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatihim minal fitani, ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfada ya jiratal alamin, ya uhainal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sirril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, arhamna ya arhamar rahimin, arhamna. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ighfir lana dhunubana, Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الله أعلم بالصواب ثم قال الباب الثامن عشر في ذكر الكرام الكاتبين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله